Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok hidrolisis yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Didik Joko dengan NPM 2019 13500 396. Lalu yang kedua ada Evantus Sufandi Sehajun dengan NPM 2019 13500 293. Lalu ada Suci Indah Fadila, yaitu saya sendiri dengan NPM 2019 1357 0026. Dan yang terakhir ada Yonardo dengan NPM 2019 1357 0007. Kami dari kelas S4B akan mempresentasikan tentang materi hidrolisis. Pertama-tama yang kami hormati yaitu Ibu Fatwa Fatimah Nur Saadah, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kimia lanjut, dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya sayangi yang menonton video presentasi kami. Langsung saja kita mulai presentasi malam ini. Kami akan mempresentasikan tentang hidrolisis. Nah, apa sih hidrolisis itu? Jadi hidrolisis adalah suatu reaksi kimia di mana H2O atau molekul dari air akan diurai atau dipecah ke dalam bentuk kation H+ atau hidrogen serta anion OH- atau hidroksida melalui sebuah proses kimiawi. Proses tersebut umumnya dipakai dalam memecah suatu polimer tertentu, khususnya polimer di mana terbuat melalui suatu proses bertahap polimerisasi atau yang dikenal dengan istilah step growth polymerization. Istilah hidrolisis sendiri berasal dari kata Yunani, yakni hidro artinya air, sedangkan lisis artinya pemisahan. Secara sederhana, arti hidrolisis yaitu proses pembelahan ikatan kimia dengan penambahan air. Sebagai contoh, yaitu suatu proses sakarifikasi sukrosa. Sakarifikasi itu adalah suatu pemecahan karbohidrat menjadi komponen molekul gula melalui hidrolisis. Contohnya, sukrosa dipecah menjadi fruktosa serta glukosa. Umumnya hidrolisis maupun sakarifikasi adalah langkah dalam melakukan degradasi zat. Dan ada juga reaksi kondensasi, yaitu suatu reaksi kebalikan dari hidrolisis yang dimana dua molekul akan bergabung menjadi satu dengan mengeluarkan molekul air saat proses berlangsung, sehingga suatu perbedaan hidrolisis dengan kondensasi yaitu kalau pada kondensasi dua jenis molekul akan menyatu dengan membuang air, sedangkan hidrolisis menambahkan air guna memecah molekul yang menyatu. Biasanya hidrolisis yaitu proses kimia di mana molekul air ditambahkan ke dalam zat. Kadang-kadang penambahan ini mengakibatkan kedua substansi dan molekul air terpecah menjadi dua bagian. Dalam reaksi tersebut, satu fragmen dari molekul target atau molekul induk mendapat ion hidrogen. Lalu, di sini juga ada pencampuran larutan asam dengan larutan basa yang akan menghasilkan garam dan air. Nah, dengan demikian, garam dapat bersifat 3, yaitu asam, basa, maupun netral. Sifat garam itu bergantung pada jenis komponen asam dan basanya, karena garam bisa dibentuk dari 4. Yang pertama dari asam kuat dengan basa kuat, lalu yang kedua asam lemah dengan basa kuat, yang ketiga ada asam kuat dengan basa yang lemah, dan yang terakhir asam lemah dengan basa yang lemah. Jadi, sifat asam basanya suatu garam ini dapat ditentukan dari kekuatan asam dan basa penyusunnya sendiri. Sifat keasaman atau kebasaannya garam ini disebabkan oleh sebagian garam yang larut dan dia itu bereaksi dengan air. Proses larutnya sebagian garam bereaksi dengan air inilah yang kita sebut sebagai hidrolisis. Nah, yang seperti tadi saya jelasin, hidrolisis itu dari dua kata yaitu hidro dan lisis. Hidro yang artinya air,
Sedangkan lisis artinya penguraian atau peruraian. Nah, sedangkan di sini pada garam sendiri, yaitu garam merupakan senyawa yang dihasilkan dari reaksi neutralisasi antara larutan asam dan larutan basa. Secara umumnya, reaksi neutralisasi ini adalah sebagai berikut, yaitu asam ditambah basa akan menghasilkan garam yang ditambah air. Sehingga, definisi hidrolisis garam adalah reaksi peruraian yang terjadi antara kation dan anion garam dengan air dalam suatu larutan. Nah, di sini juga ada beberapa sifat dan karakteristik dari hidrolisis garam, yaitu sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama, menghasilkan asam dan basa pembentuk garam. Yang kedua, kation dan anion dari asam basa kuat tidak dapat terhidrolisis karena terionisasi sempurna. Yang ketiga, ada garam tidak terhidrolisis jika tidak ada kation maupun anion yang bereaksi. Yang keempat, garam akan terhidrolisis sebagian jika salah satu kation atau anion bereaksi. Yang kelima, garam terhidrolisis sempurna jika kation dan anion bereaksi. Lalu di sini ada contoh reaksi neutralisasi atau pembentukan garam. Yang pertama ada HCl dan NaOH akan menghasilkan NaCl plus H2O. Yang kedua ada H2SO4 ditambah 2NH4OH akan menghasilkan NH4 2SO4 yang ditambah 2H2O. Lalu yang ketiga ada 2HCN ditambah BaOH2 akan menghasilkan BaCN2 ditambah 2H2O. Di antaranya garam dapat terbentuk dari 4 reaksi kimia. Pertama ada garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Hal ini jika dalam air mengalami hidrolisis sebagian. Komponen garam atau anion asam lemah mengalami hidrolisis menghasilkan ion OH-, maka pH-nya menjadi lebih dari 7, sehingga larutan garam bersifat basa. Lalu reaksi ionisasi. Di sini ada CH3COOK aqua bereaksi menjadi K plus aqua ditambah CH3COO- aqua. Lalu reaksi hidrolisis K plus aqua ditambah H2O liquid tidak terhidrolisis, maka CH3COO- aqua ditambah H2O liquid akan bereaksi menjadi CH3COOH aqua ditambah OH- aqua bersifat basa. Rumusnya dapat kita lihat, OH- sama dengan akar KH atau konstanta hidrolisis dikali G yaitu konsentrasi garam, atau OH- sama dengan akar KW atau konstanta air dibagi Ka konstanta asam dikali G konsentrasi garam. Untuk menentukan besarnya derajat hidrolisis garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat, dapat digunakan rumus yaitu H atau derajat hidrolisis sama dengan akar KW konstanta air dibagi Ka konstanta asam dikali G atau konsentrasi garam. Nah, bisa kita lihat contohnya, disuruh menghitung pH campuran yang terjadi. Di sini ada KOH ditambah CH3COOH bereaksi menjadi CH3COOK ditambah H2O. Mula-mula KOH-nya 25, CH3COOH-nya 25, CH3COOK-nya 0, H2O 0. Bereaksi, maka KOH jadi 25, CH3COOH 25, CH3COOK-nya menjadi 25, H2O-nya menjadi 25. Lalu sisanya KOH 0, CH3COOH 0, CH3COOK 25, dan H2O-nya 25 mmol. pOH sama dengan min log 5 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 min log 5. pH sama dengan 14
dikurang 5 min log 5 sama dengan 9 ditambah log 5. Terbentuk dari 4 reaksi kimia. Macam-macam garam yang direaksikan asam basa. Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah dalam air mengalami hidrolisis sebagian karena salah satu komponen garam, kation basa lemah, mengalami hidrolisis menghasilkan ion H positif, maka pH kurang dari 7 sehingga larutan garam bersifat asam. Contohnya NH4, 2SO4, AgNO3, NH4Cl, CuSO4 dan sebagainya. Reaksi ionisasi sama dengan NH4 2SO4 aqua menjadi 2NH4 positif aqua tambah SO4 aqua. Reaksi hidrolisis sama dengan NH4 positif aqua tambah H2O liquid menjadi NH4OH aqua tambah H positif aqua. Bersifat asam sama dengan SO4 aqua tambah H2O liquid menjadi tidak terhidrolisis. Untuk dari asam kuat dan basa lemah, gunakan rumus H positif sama dengan akar kuadrat KH kali G atau H positif akar kuadrat KB per KB kali G. Keterangan KH sama dengan konstantan hidrolisis, KW sama dengan konstantan air, KB sama dengan konstantan basa, G sama dengan konsentrasi garam, H sama dengan derajat hidrolisis. Untuk menentukan besarnya derajat hidrolisis garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah digunakan rumus H sama dengan akar kuadrat KW per KB kali G. Contoh, diketahui 250 ml larutan NH4 2SO4 0,5 m, KB sama dengan 2 kali 10 kurang 5. Tentukan pH larutan tersebut. Jawab, H positif sama dengan akar kuadrat KW per KB kali G sama dengan akar kuadrat 10 min 14 per 2 kali 10 pangkat min 5 kali 2 kali 0,1 sama dengan akar kuadrat 10 pangkat min 10 sama dengan 10 pangkat min 5 m. pH sama dengan min log 10 kurang 5 sama dengan 5. Jadi pH larutan tersebut adalah 5. Garam dapat terbentuk dari 4 reaksi kimia. Macam-macam garam yang direaksikan asam basa, garam yang berasal dari asam lemah, dan basa lemah dalam air mengalami hidrolisis total. Karena kedua komponen garam, anion asam lemah dan kation basa lemah, terhidrolisis menghasilkan ion H+ dan ion OH-, sehingga harga pH larutan ini tergantung pada Ka dan Kb. Contohnya NH4Cn, NH42S, CH3COONH4, dan sebagainya. Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, contohnya reaksi ionisasi NH4Cn aqua bereaksi menjadi NH4+ aqua plus Cn aqua. Untuk reaksi hidrolisis NH4+ aqua plus H2O liquid bereaksi menjadi NH4OH aqua plus H+ aqua. Lalu Cn- aqua plus H2O liquid bereaksi menjadi HCN aqua plus OH- aqua. Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Rumusnya itu H+ akar dari KW dikali Ka per Kb atau KH sama dengan akar KW per Ka dikali Kb. Keterangannya itu KW sama dengan konstanta air, Ka konstanta asam, Kb itu konstanta basa, KH itu konstanta hidrolisis. Jadi, harga pH dari garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah tergantung
harga Ka dan Kb. Jika Ka sama dengan Kb, maka larutan bersifat netral, artinya pH sama dengan 7. Jika Ka lebih besar dari Kb, maka larutan akan bersifat asam, pH kurang dari 7. Jika Ka kurang dari Kb, maka larutan akan bersifat basa, pH lebih besar dari 7. Contohnya, perhitungannya, hitunglah pH larutan CH3COONH4 0,1 M jika diketahui KH-nya CH3COOH sama dengan 10 pangkat min 10. Jadi kita masukkan rumusnya, H plus sama dengan akar KW dikali KA per KB. KW-nya diketahui pasti 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat min 10 per 10 pangkat min 5. Hasilnya itu akar 10 pangkat min 19 didapatkan hasil 10 pangkat min 9,5. Jadi kita masukkan pH sama dengan log 10 pangkat min 95, hasilnya itu min 9,5. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat dalam air tidak mengalami hidrolisis karena kedua komponen garam tidak terhidrolisis sehingga pH larutan sama dengan air, yaitu pH sama dengan 7, bersifat netral. Contoh NaCl, Na2SO4, NaNO3, KCl, K2SO4, BaNO3,2 dan sebagaimana kita ambil reaksi ionisasinya NaCl aqua bereaksi menjadi NH plus aqua plus Cl aqua. Untuk reaksi hidrolisisnya Na plus aqua plus H2O liquid tidak terhidrolisis. Lalu Cl min aqua plus H2O itu liquid tidak terhidrolisis. Jenis hidrolisis garam. Hidrolisis garam dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. A. Hidrolisis garam sebagian atau parsial adalah reaksi garam dengan air di mana yang bisa bereaksi hanya anionnya saja atau kationnya saja. Reaksi hidrolisis garam sebagian, kita ambil contoh itu NHCH3COO bereaksi menjadi NH plus CH3COO min. Lalu CH3COO min plus H2O itu akan bereaksi menjadi CH3COOH plus OH min. Garam yang mengalami hidrolisis sebagian yaitu pertama garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, yang kedua garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Lalu yang B, hidrolisis garam total adalah reaksi garam dengan air di mana semua ion garam dapat bereaksi dengan air, baik kation maupun anionnya. Garam yang mengalami hidrolisis total yaitu garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Reaksi hidrolisis garam total itu contohnya pada CH3COONH3 bereaksi menjadi CH3COO min plus H4 plus. Lalu H4 plus H2O itu bereaksi menjadi NH3 plus H2O plus. Lalu kalau untuk CH3COO min plus H2O bereaksi menjadi CH3COOH plus OH min. Sifat garam pada hidrolisis total memiliki bergantung pada nilai Ka dan Kb. Jadi apabila jika Ka sama dengan Kb, maka garam tersebut bersifat netral. Kalau Ka lebih besar dari Kb, maka garam tersebut bersifat asam. Apabila Kb lebih besar dari Ka, maka garam tersebut bersifat basa. Selanjutnya reaksi hidrolisis. Pada reaksi hidrolisis, jumlah garam yang mengalami hidrolisis hanya sedikit, tetapi tetap menyebabkan perubahan nilai pH larutan. Karena itu, reaksi hidrolisis juga disebut reaksi kesetimbangan.
asam dan basa bukan kuat dihitung berdasarkan nilai tetapan hidrolisis atau KH dan tetapan ionisasi asam dan basa atau Ka dan Kb. Nilai garam dari asam kuat dan asam lemah pH kurang dari 7. Garam ini bersifat asam. pH dari garam-garam tersebut adalah positif sama dengan akar kuadrat KH kali Mg, KH sama dengan Kw per Kb. Positif sama dengan akar kuadrat Kw kali Mg per Kb. Jika gaya garamnya berasal dari kation atau anion yang salah satunya bervalensi 2, maka H positif sama dengan akar kuadrat KH kali 2Mg, KH sama dengan Kw per Kb. H positif sama dengan akar kuadrat Kw kali 2Mg per Kb. Nilai garam dari basa kuat dan asam lemah adalah pH lebih dari 7. Garam ini bersifat basa. Nilai konsentrasi OH negatif adalah OH negatif sama dengan akar kuadrat KH kali 2Mg, KH sama dengan Kb per Ka. OH negatif sama dengan akar kuadrat Kb kali 2Mg per Kh. Sedangkan garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, sifat garamnya bergantung pada nilai ketetapan masing-masing, yaitu jika Ka sama dengan Kb, maka garam tersebut bersifat netral atau pH sama dengan 7. Sedangkan jika Ka lebih dari Kb, maka garam tersebut bersifat asam atau pH kurang dari 7. Maka nilai H negatif H positif sama dengan akar kuadrat Kw kali Ka per Kb. Jika nilai Kb lebih dari Ka, maka nilai garam tersebut adalah pH lebih dari 7 dan sifat garamnya bersifat basa. Nilai OH negatif sama dengan akar kuadrat Kw kali Kb per Ka. Contoh soal 1. Garam CH3COONH mR itu 8,82 sebanyak 410 mg dilarutkan dalam air hingga volume 500 ml. Jika diketahui tetapan hidrolisis Kb-nya sama dengan 10 pangkat min 2, tentukan pH larutan garam tersebut. Jadi diketahui berdasarkan yang tergabung adalah basa kuat dan asam lemah, sehingga garam yang dihasilkan bersifat basa. Maka proses perhitungannya kita cari dulu jumlah milimol CH3COONH dengan rumus massa per mR-nya. 410 mg dibagi 82 hasilnya 5 milimol. Lalu untuk konsentrasi dari CH3COONH kita bagi dari 5 milimol dibagi volume 500 ml. Hasilnya akan menjadi 10 pangkat min 2. Selanjutnya itu dapat dicari konsentrasi dari OH min dengan rumus akar Kb dikali M, yaitu Kb-nya 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 2, sehingga dapat ditemukan pH-nya itu 5,5. Lalu pH-nya kita pakai rumus 14 dikurang dari pH, jadi 14 dikurang 5,5 sama dengan 8,5. Jadi berdasarkan perhitungan nilai pH adalah 8,5 dan larutan garam tersebut bersifat basah. Contoh soal 2. Jika 100 ml NH4OH 0,4 m direaksikan dengan 100 ml larutan HCl 0,4 molar, Kb dengan Kb nilainya 2 kali 10 pangkat min 6, tentukan pH campuran setelah bereaksi.
Jadi diketahui larutan garam yang dihasilkan merupakan campuran dari senyawa asam kuat dan basa lemah. Sehingga garam yang dihasilkan itu akan bersifat asam. Proses perhitungannya, kita cari masing-masing milimol dari NH4OH sama HCl-nya. Rumusnya volume dikali molarnya. Jadi 100 ml dikali 0,4 sama dengan 40 milimol untuk jumlah milimol NH4OH, dan jumlah milimol dari HCl juga sama 40. Jadi kita masukkan reaksinya. NH4OH plus HCl bereaksi menjadi NH4Cl plus H2O. Jadi mula-mulanya nilainya 40 milimol, HCl-nya 40 milimol. Setelah bereaksi itu NH4OH-nya 40 milimol, HCl-nya 40 milimol, NH4Cl-nya 40 milimol, H2O-nya 40 milimol. Setimbang itu setimbang hasil sisanya itu NH4OH-nya hasilnya 0 karena sudah dikurang, HCl-nya 40 kurang 40 juga hasilnya 0, NH4Cl-nya masih ada sisa 40 milimol, H2O-nya masih ada sisa 40 milimol. Jadi, setelah reaksi hanya terdapat NH4Cl dan H2O sehingga terjadi hidrolisis garam yang bersifat asam. Jadi NH4Cl rumusnya N per V, 40 dibagi 200 hasilnya 0,2 M. Lalu H plusnya akar dari KW per KH dikali M. Jadi 10 pangkat min 14 per 2 kali 10 pangkat 10 pangkat min 6 dikali 0,2. Jadi hasilnya itu 10 pangkat min 5. Jadi pH min log H plus min log 10 pangkat min 5 hasilnya 5. Jadi setelah bereaksi pH campurannya hasilnya adalah sama dengan 5. Manfaat hidrolisis garam bagi kehidupan. Proses hidrolisis garam memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pertama, garam amonium nitral yang merupakan campuran dari basa lemah dan asam kuat sehingga garam ini bersifat asam. Amonium nitrat biasanya digunakan untuk alat kompres dingin. Yang kedua, monosodium glutamat atau MSG merupakan garam yang bersifat basah. MSG merupakan campuran dari asam lemah dan basa kuat. Garam ini biasanya digunakan sebagai penyedap rasa pada makanan. 3. Cangkang moluska. Rupa susunnya oleh kalsium karbonat. Garam ini bersifat basah. Lalu selanjutnya, kalium nitrat adalah garam yang bersifat netral. Garam ini terbentuk dari senyawa asam lemah dan basa lemah. Kalium nitrat biasanya digunakan sebagai bahan pengawet dalam sosis. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok materi hidrolisis. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.